Puji Tuhan, Shalom. Selamat sore, senang berjumpa dengan jemaat Tuhan. Saya bersuka cita yang pertama karena Tuhan Yesus baik. Dan yang kedua karena Argentina lolos semifinal saudara ya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya terima kasih buat pelayan-pelayan Tuhan, kita boleh kasih tepuk tangan buat oma-oma, opa-opa ya. Tapi yang opa ini maksudnya opa pakai P Pak Ian. Opa maksud saya ya. Terima kasih pemain musik juga terima kasih ya. Kita perlu bersyukur saudara, juga multimedia boleh dikasih tepuk tangan. Mereka ada di belakang sana ya. Karena sekarang lagu-lagu ini panjang saudara ya. Lirik kalau nggak ada ini bukan layar tancap saudara. Ini videotron. Kalau nggak ada videotron nggak ada lirik saudara, apa nggak kayak Iwak Tombro mangap nggak apa lirik saudara. Tapi terima kasih sudah dikasih lirik sehingga saudara bisa menyanyi, tahu liriknya saudara. Kalau lagu zaman dulu tuh nggak panjang-panjang, pendek saudara. Jadi nggak perlu banyak apa itu saudara. Waduh, model-model pokok yang gini, gini, wah, gini, apalagi saudara. Gini, terus apa lagi? Gini, oh ini metal saudara ya, dan sebagainya ya. Atau gini sih, ya ini jaket saudara ya. Kalau dulu cuman gini aja, musik, wah, haleluya, haleluya 12 kali. Ada satu lagu lama yang saya sangat senang saudara, lagunya begini. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Tuhan selalu ampuni, Tuhan selalu ampuni. Cuman 4 baris saudara ya. Oh kalau sekarang ada bait pertama, bait kedua, bahkan ada bait Allah juga di sini saudara ya. Ada bridge, chorus, verse. Wah itu saudara. Saya ini terus terang sebagai pengkhotbah bisa saja iri dengan WL. Kenapa saudara? Karena kalau mereka capek saudara, itu ada tekniknya. Silakan jemaat Tuhan yang menyanyi. Wah, itu. Jadi mereka tarik nafas tuh. Saya kan nggak bisa. Silakan jemaat berkhotbah sendiri. Oh, nggak bisa saudara ya. Ya. Saya terima kasih tepuk tangan buat semua pelayan Tuhan. Yes. Saudara saya mengawali dengan pujian dan penyembahan. Saudara tahukah untuk kita mengalami mujizat Tuhan salah satunya dengan pujian dan penyembahan. Karena Tuhan Allah bertahta di tengah puji-pujian umatnya saudara. Yang percaya boleh katakan amin. Karena saya ini kelahiran Pantai Costa, kalau dibelah darahnya ini darah Pantai Costa murni. Saya ini senang lagu-lagu lama saudara. Dan lagu-lagu lama Pantai Costa ini kecenderungannya selalu mengingatkan kita tentang kehidupan selanjutnya, kehidupan kekal. Contoh ya. Aduh senangnya naik kereta, kereta kecil buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut pergi ke surga. Aduh cilaka naik kereta, kereta besar buatan iblis. Supirnya ngantuk, jalannya nubruk, siapa mau ikut pergi ke neraka. Masih ingat lagi itu saudara? Atau enggak? Oh masih, puji Tuhan, terima kasih. Kalau yang enggak tahu, taunya apa? Straight for my heart, hahaha. Udah siap belum? Jalan-jalan. Nah itu ya. Sekarang lebih orang ngerti lagu-lagu gitu. Atau apa lagi ngertinya? Ise kebayang-bayang gitu ya. Ngono apal. Lagu Tuhan enggak apal saudara ya. Lagu itu menyatakan bahwa yang bersama Yesus ada kehidupan kekal yaitu surga. Saudara percaya, saudara setelah perjalanan di dunia ini ke surga? Yang percaya boleh katakan amin. Yang percaya masuk surga boleh katakan amin. Yang mau duluan boleh katakan amin. Loh, rapa syikir lapar. Saya tunggu dulu Wester, B2 saya enak Wester. Ya sepakat, kuping enak saudara ya. Puji Tuhan. Ya, saya percaya bahwa Alkitab yang saya baca ketika Yesus jalan kebenaran. Yesus mengabarkan Injil. Dan Yesus menyembuhkan yang sakit. Pasti terjadi saudara. Mari kita lihat bahagian firman Tuhan. Ayat kesukaan kita semua ayat terakhir. 5 ayat ya. 6 ayat. Markus 1 ayat 40 sampai 45. Saudara, saya akan membahas tentang seorang yang sakit kusta. Jadi gini saudara, di perjanjian lama itu, orang kalau sakit itu bisa didefinisikan terkutuk atau orang-orang yang disisihkan. Nah ini sakit kusta, lepra ya. Yang mana penyakit kulit menular, bahkan anggota badan atau tubuhnya bisa lepas-lepas sendiri saudara.
Ini mengerikan sekali penyakit ini. Nah, Markus mengawali pasal yang pertama dengan kesaksian, dengan kesembuhan ini, saudara. Mari kita lihat. Seorang yang sakit kusta, nggak tahu namanya siapa, saudara. Datang kepada Yesus, lihat saudara. Dia datang kepada Yesus. Saudara, seringkali kita ini gini loh. Tuhan bisa nolong semua orang. Tapi cuma satu yang nggak bisa ditolong. Orang sombong, saudara. Sama-sama katakan rendah hati. Kalau engkau rendah hati, Tuhan akan menolong engkau dan saya. Karena apa? Lihat saudara. Datang dan apa? Berlutut, saudara. Loh, berlutut ini nggak main-main, saudara. Ini maknanya bahwa dia meruntuhkan gengsinya dia. Saya kadang-kadang lihat realita itu gini. Wis sakit sombong, wis nggak duwe sombong. Banyak kayak begitu, saudara. Tapi saya melihat ada kadang-kadang diberkati Tuhan. Yo iso rendah hati. Padahal rumahnya kayak istana, kolam renangnya, gawedi, saudara. Tapi rendah hati. Tapi ada yang utangnya akeh, sombong, saudara. Itu sikap hati, saudara. Sikap hati. Ada lagu lama berkata, ku datang Tuhan, barui hatiku. Yang sakit kusta ini datang kepada Yesus. Lihat saudara, kata kunci, datang kepada Yesus. Bukan datang ke dukun, bukan datang ke gunung-gunung, saudara. Mencari yang lain. Yang ngapain ke gunung? Orang firman Tuhan berkata, iman sebesar biji sawi bisa memindahkan gunung. Lapo nang gunung-gunung, saudara. Cari sesuatu yang mana kalau perjanjian dengan kuasa gelap tidak pernah gratis, saudara. Dia berlutut di hadapan Yesus. Sudah datang, sudah berlutut, memohon, saudara. Memohon ini menggunakan kata yang sama dengan mengemis. Gini loh saudara, selama saudara sombong, saudara gak butuh orang lain. Selama saudara sombong, saudara gak butuh Tuhan. Tapi wayahe saudara, tapi waktunya susah baru di situ. Tapi masa kita mau rendah hati nunggu susah dulu, saudara? Bisa ngerti maksud saya? Orang ini sakit, maka dia datang kepada Yesus, ia memohon. Coba ditambahkan ayatnya. Dia minta Yesus, dia minta bantuan Yesus. Yesus, kalau engkau mau. Orang ini pasrah. Saya pakai bahasa sehari-hari, saya campur bahasa Jawa, enggak apa-apa ya, saudara bisa ikuti ya. Wes, terserah Tuhan, karep-karepe Tuhan, suka-suka Tuhan. Lek mau disembuhno, disembuhno. Lek mau, sembuhno. Wes gitu. Dia cuman, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Wow. Ayat 41. Maka lihat saudara, tergeraklah hati Yesus. Kenapa saya bangga dengan Tuhan Yesus saya dan Anda? Karena Tuhan Yesus yang Anda dan saya sembah selalu punya hati yang tergerak oleh belas kasihan, saudara. Pastor, saya susah. Tapi kok saya nggak ditolong Tuhan? Saya punya jawaban. Karena Anda nggak mau datang kepada Yesus, itu masalahnya. Karena Anda nggak mau mohon pada Yesus. Karena Anda tidak dengan kerendahan hati datang kepada Yesus. Saya sudah bilang, orang yang sombong nggak bisa ditolong Tuhan. Orang manusia aja malas nolong. Saudara, saya kasih ilustrasi. Kalau saudara ketemu ada harimau, saudara. Ada harimau. Terus kepalanya kena ember. Kekunci sama ember. Saudara kira-kira mau bukakan itu nggak saudara? Loh kasihan loh harimaunya. Loh kenapa saudara nggak mau buka embernya, kenapa? Karena kalau saudara buka embernya apa yang terjadi? Dicokot Anda. Makanya kenapa banyak orang kok nggak bisa ditolong? Karena kalau ditolong, nyokot. Yang sepakat boleh katakan, ya. Yeah. Betul kan? Saudara lihat ular. Ularnya itu kekunci gitu, keikat gitu. Saudara mau lepaskan talinya nggak? Saya tanya. Kenapa saudara nggak? Lu kasihan ularnya. Kenapa? Karena kalau dilepas, bukankah ada orang-orang seperti itu? Saudara lihat, aduh kok kasihan ya. Tapi kalau ditolong saudara yang sepakat saya boleh katakan ya. Maka saudara jangan jadi orang yang seperti itu. Jadilah orang yang tulus hati, sama-sama katakan tulus hati. Kalau saudara punya ketulusan hati, maka hatinya Tuhan tergerak buat Anda dan saya. Seperti orang yang sakit kusta ini saudara. Ketika dia datang bukan cari apanya, bukan dapat apanya. Apa-apa-apanya dong, dang ding dong. Dia datang dengan ketulusan hati saudara. Saudara, banyak kita kalau datang kita selalu berpikir, apa keuntungan aku bisa dapat orang-orang itu ya?
Apa yang aku bisa dapat dari orang itu ya? No. Sebaliknya Tuhan, apa yang aku bisa berfungsi buat orang yang aku temui? Apa yang aku bisa berfungsi buat setiap orang yang bertemu dengan aku? Paulus menulis dalam perkataannya, dalam tulisan di Kisah Para Rasul salah satunya berkata, ajaran Yesus sebab lebih baik memberi daripada menerima, saudara. Lihat saudara, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ada lagu berkata, berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Pastor Yol kalau khotbah kok dikit-dikit nyanyi, dikit-dikit nyanyi. Ya karena bagi saya pujian penyembahan kekuatan buat saya, saudara. Saudara kalau mau kuat, nyanyi lagu dunia mana yang bisa bikin kuat? Lagu dunia, begini nasib jadi bujangan, hati senang walaupun tak punya uang. Oh, betul nggak saudara? Ya enggak mungkin lah. Tapi saya mau nyanyi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Saudara, Alkitab yang saya baca mencatat bahwa Yesus berkata, iman sebesar biji sawi mampu memindahkan gunung. Iman yang benar percaya bahwa gunung itu pasti pindah bersama dengan Yesus. Dunia boleh resesi, tapi umat Tuhan akan tetap resepsi, saudara. Doa Bapak Gembala dan doa saya selaku Wakil Gembala. Setiap jemaat Yestoya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kasih tepuk tangan yang meriah buat kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika engkau diberkati Tuhan, apakah artinya untuk mengenyangkan diri Anda? No. Anda tolong orang lain, ada banyak orang yang susah. Saya masih percaya ketika Tuhan berkati kita, ada berapa persen yang itu Tuhan titipkan untuk orang lain. Saudara tahu, coba ya kita lihat ya. Ayam, sebelum saya lanjut ini menjelaskan ayat ini. Ayam, setiap berapa meter, ini binatang ayam saudara ya. Setiap berapa meter saudara, selalu ada ayam goreng, betul gak saudara? Pernah mikir gak peternakan ayam di mana? Belum telurnya juga kita makan. Semua yang ada pada ayam bisa digunakan kecuali cocoknya saudara. Betul? Dagingnya kita makan. Telurnya kita makan. Bulunya. Jadi apa lagi bulunya? Kemoceng. Tapi pernah lihat ayam punah saudara? Sampai hari ini ayam tetap eksis saudara. Harimau. Coba medit harimau saudara. Ada harimau hari ini? Ada, tapi rata-rata sudah harimau ini punah. Harimau itu punah. Harimau ini punah. Mari hidup kita jadi berkat buat orang lain saudara. Bebek saudara. Bebek yang enak apanya saudara? Ada yang bilang bagian dadanya, bagian pahanya. Bagi saya bebek yang enak huruf B-nya saudara. Karena kalau nggak ada huruf B-nya, jangan disebut saudara ya. Telur dibrebes. Telur dibuat apa saudara? Telurnya dimakan, dagingnya dimakan. Lah kok gak punah? Badak. Punah, ada yang punah. Gajah. Ada yang punah. Makanya kenapa di Timur Tengah ada yang di Israel ada namanya Laut Mati. Saudara. Karena dia cuma nerima, gak pernah ngalirkan. Tahu saudara, dari sungai, akhirnya dia berhenti di situ stuck. Maka mari kita jadi orang-orang yang mau menolong sesama kita, yang mau boleh katakan amin. Kenapa saya berkata ini? Karena Yesus adalah pribadi yang suka nolong orang. Lanjut ayatnya. Dia penuh dengan belas kasihan, apakah hanya, aduh sanoe. Enggak saudara. Yesus ulurkan tangannya saudara. Lu saudara, ulurkan dan menjamah. Saudara, saya kasih tahu, sakit kusta ini menular. Banyak orang menjauhi, bukankah kita pernah mengalami pada fase COVID? Kalau ada yang kena COVID, kutukan, dosa, jauh gitu kan. Kita ini kenapa ya, kalau ada orang sakit tuh dikit-dikit ini kutukan, ini apa. Enggak selalu saudara. Ya memang namanya manusia bisa sakit, gak ada yang kebal. Tapi saya percaya Yesus bisa menyembuhkan yang sakit saudara. Lalu mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau jadilah engkau tah. Kenapa bukan kata sembuh yang digunakan? Gini saudara, kusta itu ya
sudah dikucilkan, dianggap kutukan, penyakit, tahir ini di atasnya sembuh. Tahir itu gini loh, dia dikuduskan, dia disucikan, dia dilayakkan, dia disembuhkan saudara. Makanya kata tahir, ditahirkan. Ayat 42. Seketika itu juga lenyaplah penyakit itu saudara. Dan ia menjadi apa saudara? Tahir. Ayat 43. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ya, ini ada kaitan dengan pesan mesianik ayat 44. Ayat 44. Ingatlah jangan engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Nah ini kenapa sudah gini-gini. Karena pada saat itu Yesus memulai pelayanannya. Pelayanan Mesias sehingga orang lain belum boleh tahu. Sabar, sabar. Nanti akan ada waktunya Yesus tampil sebagai Mesias yang dalam arti dia akan disalibkan, beliau akan mati dan bangkit bagi orang percaya. Tapi bukan waktunya, bukan sekarang untuk menampakkan dirinya. Tetapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa. Lihat saudara. Jadi kembali Yesus mengingatkan karena orang-orang Yahudi ini sangat mementingkan Musa, Moshe. Karena bagi mereka Musa ini imamnya mereka atau nabi besarnya mereka. Makanya saudara ketika Tuhan tahu bahwa manusia punya kecenderungan untuk memberhalakan sesuatu. Sampai hari ini gak ketemu di mana jasadnya Musa saudara. Saudara boleh baca dalam Pentateuch, 5 kitab yang dicatat oleh Musa yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Di situ tidak dikasih tahu di mana Musa dikuburkan. Yang menulis yang melanjutkan itu Yosua. Hanya di lereng tiba-tiba hilang. Nah masalahnya kalau hari ini jasadnya Musa ketemu saudara. Itu akan disembah pasti, saya yakin. Tuhan gak mau manusia memberhalakan manusia. Maka ya gak ketemu sampai hari ini jasadnya Musa, Moshe. Ya, lanjut. Sebagai bukti bagi mereka ayat 45. Nah ini saudara perhatikan. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus datang kepadanya dari segala penjuru. Saudara saya rindu. Dari kehidupan kita orang datang mencari Yesus. Amin. Oh aminnya sembunyi ya. Saudara ini orang Kristen saudara. Orang Kristen itu jangan pasif. Orang Kristen itu di Alkitab banyak perintah. Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Pergilah, baptislah mereka. Itu bukan cuma tugasnya pendeta, ini tugas kita bersama. Kabarkan Injil, beritakanlah berita kabar sukacita. Kita tidak boleh pasif. Dimanapun kita berada, kabarkan tentang Yesus. Supaya orang cari Yesus. Bukan cari Anda, bukan cari saya. Tapi cari tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu siapa Yesus. Siapakah Yesus? Yesus kawan yang sejati. Saudara, saudara mungkin punya teman, saudara mungkin punya sahabat, gak selalu bisa nolong loh. Percaya saya banyak ketemu orang yang berkata, Pastor, teman saya uangnya banyak, powernya besar, gak bisa Pastor. Ya saya bilang, hanya Yesus penolong yang setia saudara. Saudara suka belajar sejarah, saudara boleh baca bagaimana pola dunia ini. Kerajaan demi kerajaan. Dalam lebih modern ada namanya Alexander the Great, yaitu Iskandar Agung, runtuh. Firaun runtuh. Mongolia ada Genghis Khan, runtuh. Ottoman, runtuh. Tidak ada kerajaan di bumi ini yang kekal. Tapi ada satu kerajaan yang saya mau katakan, kerajaan yang kekal namanya kerajaan Allah. Kalau Yesus jadi rajanya, pasti kerajaan itu kekal. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Raja kita? Dia Raja yang bertahta di tengah-tengah kita, saudara. Jadi sekali lagi, dunia boleh resesi. Saudara, dunia gak semakin membaik loh. Politik yang tidak kunjung membaik. Banyak berita buruk sana dan sini. Banyak berita yang tidak baik. Kita tidak bisa baca koran untuk jadi kabar gembira kita. Nggak ada yang ada berita ketangkap korupsi lah, inilah, itulah. Dolar naik, turun, banyak naiknya dibanding turunnya, saudara. Bensin yang juga naik. Portugal juga kalah, saudara. Mesir yang juga kalah. Nggak ada berita yang baik. Tapi di manakah kita bisa menemukan kabar yang baik? Di mana, saudara? Alkitab. Jadikan Alkitab firman Tuhan sebagai sandaran hidup saudara.
Nah, saya mau tutup dengan beberapa kesaksian. Saya di Surabaya melayani seorang KKR Mujizat, dan saya mendoakan seorang yang kena matanya itu sakit, jadi hipertensi saudara, darahnya tinggi, matanya itu kayak mohon maaf kayak agak pecah, dalam arti pecah itu pembuluh darahnya kayak pecah gitu, sehingga ada masalah, sudah dioperasi, namun tetap tidak bisa melihat dengan baik. Nanti kalau saudara lihat makanya nanti agak melotot gitu saudara, tapi kita lihat sama-sama mata yang disembuhkan di Surabaya. Bisa terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Sudah. Yang sebelah kiri, nah ini saudara. Saya kelihatan Jadi ini ganteng karena nggak, Pak? hipertensi ya. Makasih, Pak. Ganteng ya? Selain jelas ganteng ya? Nah itu saudara, saya cek apakah saya ganteng, katanya ganteng, berarti sudah betul. Ini berapa, Pak? Ini saya tes dengan angka. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Baik. Baik, saya dengan siapa? Novi. Pak Novi. Apa Pak yang Novi. Bapak alami sebelumnya? Mata saya berbayang terus. Berbayang. Karena Pandangan itu Ngeblur. karena jatuh ya. Malam hari ini apa yang Bapak alami? lebih baik. Lebih baik. Lebih baik. Bisa melihat dengan jelas. Bisa lihat. Yang di depan Bapak ganteng apa jelek Bapak? Karena Oh, makasih. Ini sudah pasti benar. Ini sudah pasti benar. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara matanya berbayang dan malam itu dia mengalami kesembuhan dan istrinya pun berkata terima kasih pastor sampai rumah sudah lancar, jelas semuanya. Tadi memang saya harus cek, saya tanya gimana Pak kelihatan muka saya kelihatan ganteng apa enggak? Ya ganteng pastor. Nah saya berkata oh sudah betul berarti. Dan puji Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Selanjutnya juga minggu lalu tepat di tempat ini saudara ada seorang opa yang datang sudah operasi juga. Jadi gini saudara, saya tidak anti dengan dokter. Saudara kalau sakit ya boleh ke dokter, mereka itu ahli, mereka itu ilmuwan, mereka itu juga belajar, mereka itu juga hamba Tuhan. Karena mereka dipakai Tuhan juga untuk menolong pasien-pasien. Tapi ada kalanya, angkat tangan. Tapi saya mau bilang ketika manusia angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan saudara. Opa ini sudah dioperasi mata kirinya saudara. Tapi nggak kelihatan jelas. Yang kanan rencana juga mau dioperasi. Tapi puji Tuhan minggu lalu beliau datang ke tempat ini. Kita lihat sama-sama mata opa yang disembuhkan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi. Puji Tuhan. Saya dengan engkong siapa? oh, Herman. Kong Herman. Iya. Kong Herman, tadi saya mendengar engkong gimana ceritanya? Kenapa matanya engkong? Mulai kecil Iya, nggak kelihatan. nggak kelihatan. Terus Dioperasi. Operasi. Tapi tetap tetap nggak kelihatan. iya. Padahal sudah dioperasi ya. Iya kurang jelas. Tapi sore hari ini apa yang engkong alami? Jelas. Jelas, coba kita tes ya engkong ya. 2, Wow. Ini berapa engkong? 3, Yes, ini berapa engkong? 4, Ini berapa engkong? 5. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Engkong, saya berdoa mata yang kanan nggak perlu operasi, Tuhan sudah sembuhkan. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sehat selalu engkong. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Selanjutnya saudara ada seorang ibu yang datang dengan trigger finger. Jadi beliau mengalami masalah, jadi tangannya itu nggak bisa nekuk ya. Jadi sulit nekuk gini loh saudara. Jadi kalau ketemu orang dipikir dikasih jempol, padahal ya nggak bisa nekuk saudara. Jadi malam itu datang, beberapa minggu yang lalu datang dan puji Tuhan. Setelah 1 tahun bisa kembali tekuk, padahal rencana akan dioperasi karena trigger finger itu jadi ada yang nyangkut ya. Atau sarafnya atau apa yang nyangkut. Tapi kita lihat trigger finger yang disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat terjadi. Haleluya. Amin, amin, amin. Dicoba Bu. Udah gak sakit ya Bu ya? Nggak sakit. Sebelumnya sakit? Udah bisa. Sebelumnya gak bisa? Udah bisa. Tapi sekarang? Loh. Coba lagi Bu. Lagi. Coba lagi Bu. Puji Tuhan. Udah. Puji Tuhan. Tengah malam bangunin saya Pastor Q harus Harus ada. Kalau sekarang, Puji Tuhan sudah bisa. siapa yang menyembuhkan Ibu? Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Nanti malam wis gak nyantol ya. Kasih tepuk tangan. Wis enak, tambah enak Tuhan Yesus.
Terus berkati ya Ibu ya, Iya. sehat selalu. Baik. Soalnya kan di Iya. Tuhan kalau suruh operasi. Iya, iya. Karena sarafnya memang di sininya, soalnya kalau sudah nekuk gini, udah bisa balik gini, Iya. kalau dipijat sampai bengkak. Iya. Jadi sakitnya Sakit minta banget. ampun tadi. Tapi hari ini, udah. Loh, coba. Haleluya. Loh, kok bisa ya? Siapa yang menyembuhkan Ibu? Dan itu. Si Tuhan. Ini, Sehat selalu Ibu, Tuhan berkati ya. Sama-sama. Makasih Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih, Pastor. Iya, Tuhan berkati ya. Jadi berjalan. Ya, ya. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang terakhir saudara, ini sudah saya saksikan beberapa kali tapi saya rindu membagikan kepada Anda. Ada seorang bapak namanya Pak Peter Sandi, 4 tahun matanya ada benjolan saudara. Beliau mengalami benjolan dan itu pasti tidak mudah kalau operasi dan lain sebagainya karena itu di areal mata. Tapi puji Tuhan beliau hadir beberapa bulan yang lalu dan puji Tuhan benjolannya yang lenyap. Bukan mata yang lenyap saudara ya, tapi benjolannya yang lenyap. Kita lihat sama-sama benjolan di mata yang dilenyapkan. Ajaib kau Tuhan, Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tanganmu, seluruh hidupku. Oh, sudah bisa lihat, nah itu saudara, ada benjolan di situ. Dan puji Tuhan, saya dapat WA beliau, kempes saudara, hilang, lenyap saudara. Nah itu, Shalom Pastor mau bersaksi, ini sudah, nah ini, 4 tahun ada benjolan, lenyap seketika itu juga. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, lampu boleh dipadamkan. Saudara duduk saja, nanti saya ada waktu untuk altar call, tapi saya rindu saudara, biar Yesus yang ditinggikan di tengah-tengah kita. Biar kemuliaan bagi nama Tuhan saja, bukan untuk kita, bukan untuk saya, bukan untuk Anda, tapi untuk Tuhan Yesus. Oh Rapasyakar. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah. Dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini. Amin. Dengan api Roh. Kita nyanyikan dengan percaya dan iman. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah. Dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Jemaat Tuhan dengan suhu katakan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Amin. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Datanglah ya Roh Kudus, Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini
Musik boleh mengalun lembut, saudara boleh buka mata Anda. Saudara, kenapa Roh Kudus salah satu lambangnya itu api? Gini saudara, di perjanjian lama ada ayat yang berkata bahwa hidup kita akan dimurnikan, dibakar dengan api semurni emas. Itu kalau tidak salah di Ayub ya, atau di Yeskiel ya. Gini saudara, kalau saudara masih hidup dengan kenajisan, di keluarga Anda ada kenajisan, ada perjinahan, ada kehidupan mamon, hedonisme, materialisme di situ. Tuhan juga sulit berperkara loh saudara untuk dalam hidup saudara. Karena Tuhan saudara bukan Yesus, tapi Tuhan saudara mamon. Tuhan saudara adalah perjinahan. Tuhan saudara adalah kenajisan. Maka sulit untuk Tuhan menolong saudara. Maka api Roh Kudus harus membakar kita biar kita murni dan tulus saudara. Orang yang sakit kusta ini, dia punya ketulusan hati saudara. Saya nggak tahu, bisa saja ini orang yang besar, bisa saja ini orang yang hebat. Tapi gini loh, sehebat-hebatnya orang, kalau kena sakit jatuh saudara. Mau sehebat apapun itu. Manusia di hadapan Tuhan itu nggak bisa apa-apa saudara. Tapi biarkan kita dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Biar api Roh Kudus ada supaya apa? Yang najis dibuang saudara. Yang kotor dibuang. Pertobatan terjadi. Kekudusan terjadi. Kesucian terjadi. Saudara, gak semua pendeta itu ya suci kudus. Nanti tinggal lihat aja buahnya. Nanti tinggal lihat aja hidupnya. Semua akan diuji, termasuk saya akan diuji, Anda juga diuji. Tapi biarkan kita lulus ujian kita masing-masing saudara. Biar kita lulus, diuji oleh Tuhan. Menjadi hamba-hamba yang setia. Biar Tuhan yang menjadi saksi setiap kita, setiap kehidupan kita. Oh Rabasyat, tetap dalam hadirat Tuhan. Oh Rabba. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Katakan Yesus, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu, kemuliaanmu, kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah. Jadikan kami indah Tuhan, dan semakin indah bagimu. Saya undang cuma Tuhan boleh bangkit berdiri, catcher boleh maju ke depan dengan cepat. Sebelum saudara saya undang yang mau didoakan untuk maju ke depan. Saudara walaupun sekalipun saudara tidak maju ke depan, saya minta saudara duduk berdoa. Saudara bukan lagi di bioskop. Saudara bukan lagi menonton acara. Tapi saudara dan saya sedang sama-sama berbakti di hadapan Tuhan. Saudara dan saya sama-sama sedang beribadah kepada Tuhan. Kita ini gotong royong ibadah di hadapan Tuhan. Berbakti di hadapan Tuhan. Dulu namanya itu kebaktian. Jadi kita ini berbakti di hadapan Tuhan. Sekalipun saudara tidak maju, doa di tempat masing-masing. Sebelum saudara maju, ora pasyata karena apa? Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ora pasyata karala bayara. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku,
itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, Yes. kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saya membuka altar. Silakan saudara yang mau didoakan boleh cepat-cepat maju ke depan. Dan saudara tolong info saya, saudara mau didoakan apa. Kalau sakit jasmani tolong info. Kalau mungkin pergumulan finansial, kalau mungkin ada pergumulan kepribadian, atau mungkin ada segala pergumulan, silakan saudara, jangan gengsi, jangan seperti orang yang sombong, tapi sepertilah orang yang sakit yang ditulis di Alkitab ini. Dia datang dengan kerendahan hatinya, dia datang dengan ketulusan hatinya, dan ketika tangan Tuhan menjamahnya, kesembuhan itu terjadi, saudara. Ora pasyata karala mala 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 mala. Kipata karalyana masyana lama lama lama. Oh ramaya ralamaya 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 ralama lama. Ora pasyana. Haleluya. Yang tidak maju saya persilakan Anda boleh kembali duduk di tempat masing-masing. Yang di depan saudara berdoa. Tolong saudara info saya. Kalau saudara sakit apa tolong info. Atau saudara ada pergumulan. Ada gunung-gunung yang sedang saudara hadapi. Orang berkata, oh gunung itu gak mungkin pindah. Tapi saya percaya, oh dengan Yesus gunung pasti berpindah. Kita tidak hidup dari omongan orang. Kita hidup dari apa kata firman Tuhan. Kita karapasyata karalabala. Oh rapapapapasyana. Bersiap yang di depan bersiap. Oh rapapasyata labalabalabalabalabasyanda labalaba. Oh rabasyata ralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Oh ramaya ralabasyanda. Haleluya, haleluya. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan. Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sebentar yang di depan bersiap. Tuhan, haleluya. Kita nyanyikan dari awal. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Yang di depan bersiap, saya akan berdoa buat Anda. Oh haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah.
Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah,
jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan Berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Puji Tuhan. Sebelum saya tutup dalam doa firman, seperti biasa, adakah saudara yang datang mungkin dengan pergumulan pada tubuh saudara, ada kesakitan, ada penyakit-penyakit yang sedang saudara alami, tapi sepanjang saudara mendengar firman, saudara memuji menyembah nama Tuhan, saudara mengalami kesembuhan. Kalau itu orangnya saudara, boleh bantu saya angkat tangan, saksi singkat saja, apa yang saudara alami, yang datang dengan pergumulan masalah kaki, yang kakinya nekuk gini, ada saudara, dan saudara mengalami ada perubahan pada kaki saudara, ada, boleh bantu kesaksian, silakan. Baik, nanti kalau saudara setelah ibadah mau bersaksi silakan, saya ada di depan dengan senang hati saya melayani Anda dan kesaksian Anda bisa jadi berkat buat jemaat Tuhan, seluruh jemaat Tuhan. Puji Tuhan, mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan, materaikanlah firman-Mu dan kami percaya Tuhan, Roh Allah ada di tengah-tengah kami, sehingga ketika ada Roh Allah, mujizat demi mujizat pasti terjadi dalam hidup kami. Roh Kudus, ya Roh Kudus. Kalau kami salah, insyafkan kami. Kalau kami lemah, kuatkan kami. Kalau kami sedih, hibur kami. Kami percaya Engkau beserta dengan kami, menuntun kami ke dalam setiap jalan kebenaran. Kami percaya sampai detik ini di tempat ini, mujizat masih terjadi. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita boleh berkata, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.